Hai, selamat datang. Beberapa waktu yang lalu, saya sudah mencoba microSD yang saya dapat dari teman saya. Kali ini, saya kembali tertarik untuk mencoba beberapa microSD yang tersedia di pasaran. Saya mencoba dari merek Toshiba, Vigen, dan juga SanDisk. Ini adalah penampakan dari microSD Toshiba 32 GB seharga 20.000 yang kembali dari teman saya yang sama. Lalu kita juga akan mencoba micro 32 GB dari Vigen. Ini adalah microSD SanDisk Ultra 32 GB yang saya beli dari JDID. Untuk Vigen, harganya 95.000. Yang dari JDID, yang SanDisk itu seharga 77.000 flash sale. Selain microSD ini, sebagai pembanding, saya juga akan menyertakan microSD Samsung Evo 128 GB yang sehari-hari saya pakai. Ini adalah penampakannya. Pada saat dilakukan pengujian, Toshiba Xperia mendapatkan hasil write berkisar antara 0 sampai dengan 3,98 MB per second. Setelah diuji transfer file, begitu melewati 100 MB pertama, kecepatan langsung turun menjadi 1 MB per second. Dari tes yang dilakukan sebelumnya, file ini menjadi korup dan bisa dipastikan bahwa ini adalah fake. Sekarang kita lanjut ke Vigen. Kecepatan tulis Vigen cukup stabil di 12 MB per second. Ini menandakan bahwa Vigen bisa diandalkan sebagai media penyimpan yang memiliki kemampuan cukup baik untuk kebutuhan standar saat ini. Terbukti dengan transfer file sebesar 1 GB bisa dilakukan dalam waktu sekitar 2 menit saja. Untuk SanDisk, sedikit lebih baik di atas Vigen dengan kecepatan write 14,89 MB per second sampai dengan 16,15 MB per second. Pengujian perpindahan file dengan ukuran 1 GB dapat ditempuh dalam waktu kurang dari 2 menit saja dan sangat stabil pada kecepatan kisaran 15 MB per second. Terakhir, microSD Samsung Evo 128 GB dengan kecepatan tulis 12,79 MB per second sampai dengan 20,34 MB per second. Keunggulannya terlihat sangat menonjol dari semua microSD yang saya uji kali ini. Ini dikarenakan microSD ini memang beda kelasnya. Hasil uji transfer file sebesar 1 GB, Samsung Evo stabil pada kecepatan 19 MB per second. Ini adalah file yang saya uji pada semua microSD. Tidak ada file yang korup kecuali pada Toshiba Xperia 32 GB 20.000. Kesimpulannya, untuk memilih microSD harus disesuaikan dengan kekuatan gadget yang kalian miliki. Sebagai contoh, saya menggunakan kamera 13 MP. Untuk setiap fotonya akan berukuran 3 sampai dengan 5 MB. Merekam resolusi 4K, maka akan menghasilkan film sebesar 5 MB per second. Sekian dulu, semoga bermanfaat.